Jadi sebab manusia jauh dari Allah, Allah menyeru. Suami istri duduk di rumahnya berhadapan, mereka berdampingan, mereka dalam satu bangku, gitu kan? Lalu mereka bertengkar, suaranya sangat keras. Kamu itu loh sudah diingatkan berkali-kali, kok diulang? Kenapa? Padahal duduknya mereka berdekatan. Kenapa suara mereka harus keras? Kenapa mereka harus marah? Cari tonggoy, enaknya kalau usah tuku radio, wis ono siaran langsung dari rumah sebelah. Karena teriak-teriak. Benar, posisi mereka dekat, secara fisik mereka dekat, tapi hati mereka jauh. Manusia saja dengan manusia yang lain, kalau hatinya jauh, mudah untuk tersulut emosi, mudah untuk bertengkar, bahkan mudah untuk saling membunuh karena hati jauh. Manusia hatinya jauh dari Allah, sekalipun kok ketokane cekelane tasbih, ketokane bajunya muslim, ketokane kok sorban, ketokane kok bruke kok putih, tapi kepalanya isinya kotor. Maunya kan, Masya Allah, bruke putih, nanti kepalanya itu isinya bersih, gitu. Tapi masih kotor. Maka Allah menyeru wasari'u, karena posisi manusia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepiannya saja. Ngibadah mung awak etok, mung casingnya saja. Ibadah cuma tampilan fisiknya saja, tapi jiwanya, hatinya tidak. Na'udzubillah. Maka panjenengan kita semua berangkat ke masjid, fisiknya berjalan, hatinya ikhlas karena Allah. Ini semua kita lakukan karena bentuk tangan kita kepada Allah, hadirnya jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menyindir di sini nih. Di antara sebagian manusia ketika mereka beribadah kepada Allah, yang mereka tampilkan cuma casingnya saja. Saya itu ketemu orang Pak, itu kalau ngobrol, Masya Allah, dalil kok keluar, Quran hadis keluar, namun tak diteni ambil kocok-kocok. Oh itu orang tahu sholat, Ramadan yang gak melo poso, bingung kali. Ya Allah. Makanya ada orang ngaji, niatnya itu apa? Saya rajin ngaji sekarang supaya kalau debat aku gak kalah. Loh, niatnya kan debat. Ilmu itu memberikan cahaya kepada diri kita agar kita bisa berkaca diri sejauh mana amalia ibadah kita kepada Allah, sehingga kita bisa merubah yang tadinya belum baik menjadi baik, yang tadinya belum sempurna bagaimana kita bisa menyempurnakan. Dan orang yang ngaji selalu mendapati dirinya dalam kekurangan. Itu. Jadi orang yang taat ibadahnya kepada Allah selalu menemukan saya kurang ini, kurang sempurna ini, kurang ini, ketemu. Kenapa? Dia berkaca diri. Makanya kalau doa Rabbana atmim lana, ya Allah sempurnakan amalan kami. Kami menemukan banyak kekurangan, kami menemukan banyak ketidaksempurnaan, kami menemukan banyak hal. Mulanya aku ikhlas karena Allah, lama-lama dapat pujian
Makanya minta Allah menjaga kita, menyempurnakan kita. Nah para jamaah, sebab manusia diseru oleh Allah, posisi kita jauh dari Allah. Padahal Allah mengumumkan, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Allah itu jaraknya dengan kita lebih dekat daripada urat leher kita. Dekat sekali Allah itu. Makanya orang sholat itu berbisik. Alhamdulillah. Allah dekat. Boten saged panjenengan sholat, terutama sholat sendiri. Boten saged. Kenapa? Isin namanya Gusti Allah. Gusti Allah dekat dengan kita. Kenapa kita jauh? Makanya kita kalau baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, wahai Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah, kepadamu. Bagaimana kabarmu? Kira-kira kalau yang ditanya bagaimana kabarmu, dia ini dekat apa jauh? Dekat. Bagaimana kabarmu? Dekat. Iya, hanya kepadamu. Nah, kudu kami ibadah ya Allah. Dekat. Bukan kepada dia. Kalau dia mungkin jauh, di mana posisinya? Hanya kepadamu. Anta, engkau yang sangat dekat. Makanya sholat tahajud, nek iso itu boten berjamaah. Sholat tahajud itu sholat pribadi. Walaupun secara fikih boleh berjamaah boleh. Tapi secara spiritualitas perintah Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sholat nafilah, sholat tahajud itu sholat perseorangan untuk menjumpai dirinya, itu bisa menjumpai Allah perseorangan, bukan berjamaah. Walaupun boleh berjamaah, tetapi secara spiritualitas perintahnya itu adalah sholat individu gitu. Nah posisi kita jauh dari Allah. Yang kedua, kenapa manusia diseru? Sebab manusia tidak tertarik apa yang diserukan Allah. Tidak tertarik. Ayo ngaji, males. Sholat jamaah, aduh masjid. Oke, alasannya. Masya Allah. Manusia begitu. Kata Rasulullah, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid awal waktu sama dengan melakukan sholat subuh 25 kali sholat. Apa mana sholatnya yang masih lama? Yang Masjid Nabawi Madinah, yang Masjid Aqsa. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka sholatnya lebih baik daripada sholatnya di Masjid Agung di Indonesia, lebih baik daripada 100.000 sholat. Makanya jangan heran kalau orang pulang haji, pulang umroh terus gak sholat. Cari pakai tabunganku. Boten, ya harus mabrur. Mabrur itu pulang haji, pulang umroh justru tambah apik, tambah rajin, tambah loman. Mestinya begitu. Bukan pulang haji, pulang umroh kok orang tahu sholat yo, orang tahu nang masjid. Nah aku kulino ning haram kok. Sekali sholat di sana sama dengan 100.000 sholat di sini, lebih baik malah. Nah, bukan begitu ya. Jadi banyak orang, masya Allah, 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, nilai pahalanya sama dengan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Masya Allah. Makanya orang yang selalu istiqomah ke masjid habis azan subuh, lalu sholat 2 rakaat qobliyah subuh, suatu saat pas ke
nyampe masjid kok ada gangguan di lambungnya, ke belakang ke toilet. Selesai toilet komat. Aduh, wis komat. Aku lah belum qobliyah. Boleh nanti selesai sholat subuh seperti ini. Habis doa tadi imam, jenengan sholat 2 rakaat niatnya qobliyah subuh. Boleh. Siapa sih nggak boleh? Itu kan waktu yang dilarang, betul. Larangannya itu makruh. Kan ada 3 waktu atau 5 waktu yang dilarang sholat. Pertama, larangan ini ada berpendapat haram. Paling banyak pendapat itu makruh. Betul? Pertanyaannya, sholat apa yang dilarang di waktu ini? 5 waktu itu saat matahari terbit. Saat terbit. Maka syuruk ketika proses terbitnya itu dilarang. Makanya ketika ditambah 10 menitan sudah naik, maka sholat isyraq atau duha awal. Nanti zuhur pas matahari tengah-tengah itu dilarang sholat. Maka zuhur sudah agak condong ke barat sedikit. Nanti saat matahari tenggelam, proses tenggelam itu dilarang. Maghrib itu sudah tenggelam, sudah turun dari ufuk. Setelah sholat asar, setelah sholat subuh, itu waktu yang dilarang. Pertanyaannya, yang dilarang itu sholat apa? Yang dilarang itu sifatnya sholat-sholat mutlak. Adapun sholat yang lain, contoh sholat jenazah, boleh. Oh, nggak pesen kok matinya jam sekian. Apalagi hukumnya fardu kifayah. Sholat apa lagi? Sholat rawatib. Boleh sholat rawatib. Nabi itu sholat habis asar. Sholat asar, terus Nabi sholat lagi. Sahabat nungguin loh, jadi gak oleh sholat habis asar. Kok Rasulullah sholat habis asar? Ditanya, ya Rasulullah, sholat apa yang kau kerjakan? Apa jawaban Nabi? Yang aku kerjakan 2 rakaat setelah asar ini adalah ba'diyah zuhur yang belum sempat saya kerjakan. Jadi sholat rawatib itu boleh dikerjakan sekalipun di waktu yang belum. Yang ketiga, sholat yang ada sebab. Panjenengan habis sholat asar kan dilarang sholat dong. Lah ke masjid jam 5. Jam 5 sore. Jam 5 sore itu habis asar toh. Sebelum maghrib kan? Gitu kan? Terus sholat toh. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Aslinya nggak boleh. Karena itu habis asar. Aslinya nggak boleh. Cuma ada hadis riwayat Muslim. Idza dakhala ahadakumul masjidah falam yajlis hatta yusalli raka'atain. Jika salah seorang di antara kalian memasuki ke dalam masjid, jangan duduk terlebih dahulu sehingga menunaikan sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Ya pokoknya sholat 2 rakaat. Naik masjid, masuk masjid, sholat apa? Pokoknya sholat. Angel itu. Nah, perkembangan zaman, para ulama itu sering ditanya sholat apa? Wis kalau jenengnya asli, wis gampang sholat tahiyatul masjid. Aslinya bukan ada namanya, nggak ada namanya. Sholat apa? Wis pokoknya masuk masjid sholat. Awalnya itu sholat mutlak, nggak boleh awalnya. Tetapi kemudian ada keutamaan, maka menjadi amalan siapa yang masuk masjid sholat, dinamai saja tahiyatul masjid. Itu boleh. Karena habis asar jam 5 itu. Sholat id kan jam 6 dilaksanakannya. Jenengan setengah 6 masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Di lapangan sholatnya, di lapangan. Begitu masuk lapangan sholat apa itu? Tahiyat lapangan. Jangan salah sangka. Aku pernah di suatu panitia sholat itu. Bapak Ibu, ini di lapangan tidak ada sholat tahiyatul lapangan.
Kita pastinya tanya dulu baik sangka, sampean sholat apa? BBS sholat subuh belum? Sholat subuh. Atau mungkin dia sholat tobat kan? Nah gitu kan? Jadi memang tidak ada sholat tahiyatul lapangan, tapi tidak boleh buruk sangka ketika di lapangan ada orang sholat.